Halo mahasiswaku semua, hari ini Bu Endang akan menjelaskan tentang integral rangkap 2. Ya. Integral rangkap 2 ini adalah merupakan materi kalkulus 2 di sebuah perguruan tinggi, ya, tapi kadang juga bisa aja masuk ke kalkulus 3, ya, seperti itu. Jadi tergantung pada silabus masing-masing perguruan tinggi. Oke. Nah, kalau di sini saya akan menjelaskan tentang integral rangkap 2 di kalkulus 2, ya, seperti itu. Dan sekarang saya share aja materi yang akan saya bahas hari ini, ya. Oke, nanti ada 22 slide di sini. Sebentar, saya geser dulu. Kita di yang terakhir. Oke. Integral rangkap 2 atau double integral, ya. Apa yang dimaksud dengan integral rangkap 2 itu akan saya mulai dulu atau sambil mengingat-ingat dulu tentang integral rangkap 1 nanti, ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran kenapa kita harus belajar integral rangkap 2, yaitu apa? Mahasiswa mampu memperluas gagasan tentang integral tertentu menjadi integral rangkap 2 dan rangkap 3 dari fungsi yang terdiri dari 2 atau 3 variabel untuk mencari luas daerah, volume benda, dan titik berat. Ya, jadi ketika kalian kemarin belajar, ketika belajar kalkulus 1, gitu ya, kalkulus 1 itu masih belajar yang namanya satu variabel, ya. Sehingga ketika punya satu variabel, apa integral dari fx dx, gitu ya. Nah, ini adalah namanya integral tak tentu, gitu ya. Integral tak tentu. Ketika saya punya integral fx dx. Tapi kalau saya punya integral x-nya antara a sampai b, fx dx, ya, ini namanya integral tertentu, gitu, ya. Itu satu variabel. Nah, sekarang kalau nanti saya punya kalkulus 2 yang hari ini akan saya jelaskan, ini kita punya 2 variabel, ya. Maka 2 variabel, maka misalnya saya punya sini ya dengan batas R, daerah R, maka di sini saya punya fx, y, dx, dy, gitu ya. 2 variabel, atau bisa juga dengan R ini fx, y bisa saja dibalik menjadi dy dx, ya. Nah, demikian juga kalau nanti kalian punya 3 variabel, ya berarti di sini adalah R dengan 3 dimensi, ini adalah fx, y, z, berarti kalian punya dx, dy, dan dz, seperti itu. Oke, itu tujuan pembelajarannya adalah supaya kalian memiliki kemampuan dalam belajar lebih dari integral, tidak hanya satu variabel tapi 2, 3, dan seterusnya. Oke, dan nanti aplikasinya kalian akan mencari luas daerah, ya, kemudian juga mencari volume benda, dan juga mencari titik berat, ya. Oke, itu tujuan pembelajarannya. Nah, sebagai review, integral tertentu di single variabel atau variabel tunggal atau satu variabel, ya. Di sini disebut dengan integral tertentu, berarti apa tadi? Disebut dengan integral tertentu, ada batasnya. Di sini batasnya apa? X sama dengan A sampai dengan apa? Sampai dengan X sama dengan B, kayak gitu. Ya, batasnya. Kalau saya punya dx, berarti ini adalah xx, ya. Seperti itu, oke? Jadi sekarang kalau saya punya sebagai review integral tertentu dari fungsi variabel tunggal, maka jika fx itu didefinisikan x-nya antara a sampai b, gitu ya, maka di sini akan kita mulai dengan membagi interval a, b. Jadi misalnya kalau saya gambarkan dalam sebuah koordinat kartesius, ya. Nah, misalnya saya punya sebuah y sama dengan fx, ini adalah y sama dengan fx, ya, di mana saya batasi seperti ini, ya. Ini adalah sumbu x, ini sumbu y, ini titik 0. Nah, ini adalah daerah yang saya batasi a sampai b, ya. Ini x sampai a sampai b.
Ya, ini X-nya. Oke. Maka di sini kita mulai dengan membagi interval A, B menjadi N subinterval XI ini. Jadi kalau saya bagi, ya, nah saya bagi, maka saya bisa saja, misalnya tadi A sampai B-nya tadi di sini, ya, fungsinya tetap ini, itu saya bagi kecil, 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 kecil. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah, misalnya ini A itu sama aja dengan X0, ini adalah sama dengan X berapa ini, sampai berapa, misalnya saya bagi ini ya, ini adalah X1, ini X0 ya. Nah, ini adalah X1, ini adalah X2, ini X3, ini X4, berarti B-nya adalah menjadi X5, kayak gitu. Ya, jadi di sini dibagi menjadi n subinterval. Jadi misalnya n sama dengan 5, ya tadi ada 5 subinterval ya. Sehingga saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Ya. Oke, di mana subinterval tadi itu dengan lebar yang sama, yaitu delta X-nya sama dengan B min A per N. Jadi ini ya, B dikurangi N dibagi, kalau N-nya di sini adalah 1, ya berarti saya punya B dikurangi A. Tapi kalau di sini saya punya N-nya sama dengan 5, ya berarti saya punya B min A dibagi 5. Sehingga luasannya adalah di sini di X0 sampai X1, X1 sampai X2, X2 sampai X3, X3 sampai X4, X4 sampai X5. Ya, seperti itu. Itu ketika kita diberi nama delta X, ya, delta X. Ini pun juga delta X1, delta X2 sampai delta X ke 5 misalnya. Ya. Paham ya? Nah, sekarang misalnya saya pilih titik sampelnya adalah XI star ya dalam subinterval ini. Misalnya sekarang saya ambil ini saya ambil XI-nya ya. Nah, ini saya beri nama X berapa tadi, misalnya XI min 1, sesudahnya adalah XI gitu ya. Maka di sini adalah apa? Tetap delta X-nya besarnya adalah nilai dari ujung B dikurangi A dibagi dengan data ke N-nya. Ya, seperti itu. Maka sekarang jumlah Riemann-nya ini adalah Riemann sum, itu sebagai langkah awal sebelum kita masuk ke integral. Ya. Maka saya punya apa? Sigma dari I sampai dengan 1 sampai N, tadi ya saya punya ini adalah dari 1 sampai dengan N. Terus kemudian dari fxi ini adalah yang kita pilih, yang di mana kita pilih, terus dikalikan dengan delta X. Ya. Ini rumus jumlah Riemann-nya. Jumlah Riemann itu apa? Ya ini tadi, saya punya Riemann pertama, Riemann kedua, Riemann ketiga, jadi membagi menjadi blok-blok pada integral yang sudah kita tetapkan ini, yaitu di Y sama dengan Fx. Gitu ya, paham ya? Jadi ini adalah luasan-luasan kecil-kecil. Nah, kalau ditotal semua namanya jumlah Riemann. Oke? Tuh. Nah, kemudian kita ambil limit dari penjumlahan seperti N sampai menuju tak hingga untuk mendapatkan integral tertentu F dari A ke BI. A ke B ya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa karena saya ngambil tertentu yaitu A sampai B, maka limitnya di sini saya ambil nilai tertentu ya, N sampai dengan tak hingga, sigma dari ini adalah jumlah Riemann-nya, itu sebenarnya sama saja kalian menghitungnya dengan menghitung integral tertentu A sampai B Fx dx, seperti itu ya. Sehingga dalam kasus khusus di mana kalau fungsinya positif, maka jumlah Riemann dapat diartikan sebagai pendekatan jumlah luas persegi panjang. Ya, kalau fungsinya positif. Jadi contohnya seperti ini. Ini adalah fungsi Y sama dengan Fx. Ya. Nah, delta X-nya itu kalau seandainya di sini saya ambil nilai tertentu, ya. Nah, ini saya ambil nilai tertentu yaitu di sini, maka ini saya beri nama ya, ini ya di sini ya. Maka ini saya beri nama posisinya delta X-nya di sini, yaitu antara XI min 1 sampai XI. Nah, kemudian tingginya adalah Fxi star, ya bintang tadi. Nah, maka nilai ini adalah menunjukkan Riemann-Riemann-nya, yang warna coklat ini ya adalah nilai Riemann-Riemann-nya. Ya, sehingga ketika saya tulis, maka sebenarnya luas daerah di bawah kurva Y sama dengan Fx ini dari titik A ke titik B ini sama dengan apa?
sama dengan integral A, B, Fx, dx. Sama seperti kalian belajar integral satu variabel pada kalkulus 1. Ya. Jadi luasan semua ini sama dengan integral, ya, jadi L sama dengan integral A sampai B Fx dx. Ya. Kalau jumlah Riemannnya adalah seperti ini. Oke. Nah, kalau jumlah Riemannnya tertentu nanti, maka limitnya di sini dihilangkan, ya. Jadi ini pun juga tidak sampai menuju tak hingga. Kalau saya punya, katakan tadi misalnya punya 5 gitu ya. Nah, ini I1 sampai 5. Oke. Nah, ini adalah sebagai review integral tertentu untuk satu variabel, ya. Seperti itu. Nah, berikutnya saya jelaskan tentang volume, ya, yaitu integral dari fungsi dua variabel. Sekarang kita masuk menghitung dua variabel. Jadi kemarin ketika kalian belajar fungsi Riemann, yaitu integral Fx dx sama dengan sigma Fx dx Fx delta x tadi, ya, itu namanya satu variabel. Itu adalah luas daerah. Tapi kalau sekarang saya punya integral dari fungsi dua variabel, ya, di sini dua variabel, maka di sini kalian sebenarnya mencari volume. Ya, paham ya? Jadi sekarang misalkan lagi selalu seperti ini, ya. Kalau fungsinya positif, yang merupakan fungsi dua variabel X dan Y yang terdefinisi pada persegi panjang tertutup, yang tadi, ya, saya punya fungsinya, katakan yang ini, ya, ini A sampai B, jadi A sampai B-nya ikut, maka karena kita punya dua variabel, ini adalah untuk variabel, ya, untuk fungsi yang pertama, ini adalah, ini adalah batas bawah pertama, yang ini adalah batas bawah yang untuk Y, ya, untuk X dan untuk Y. Oke. Nah, sehingga ketika saya punya fungsi X, Y itu ada di ruang dimensi 2, maka sekarang X-nya saya tulis ini adalah X, A sampai B, karena ini, ya, karena dia ada sama dengannya, berarti dia pakai kurung siku. Ini kalkulus apa? Kalkulus 1 kemarin. Belajar fungsi, ya. Belajar fungsi di kalkulus 1. Ya, sistem bilang real itu, ya. Masih ingat, ya? Nah, sedangkan kalau saya punya Y, Y-nya adalah antara C sampai D, ya. Maka grafik F adalah sebuah permukaan dengan persamaan seperti ini, ya. Nah, ini saya lanjutkan. Bagaimana cara menghitungnya? Menghitungnya adalah menghitung volume, ya. Misalkan S ini sebagai kalimat dari surface, ya, dari surface, dari permukaan, ya. Nah, kalau apa namanya? Kalau volume itu kita pakai surface, tapi kalau saya menggunakan yang tadi masih satu variabel, itu kita hanya menggunakan satu permukaan saja, ya. Jadi sumbu X dan sumbu Y, satu luasan saja, ya. Jadi sekarang misalkan S adalah surface, permukaan adalah padatan, ya. Misalkan S adalah padatan atau solid, ya, yang sehingga membentuk volume tadi yang terletak di atas daerah R dan di bawah grafik F, yaitu ditulis apa? S, ya, ini adalah X, Y, Z. Di sini adalah anggota dimensi 3 karena kita menggunakan volume, ya, di mana Z-nya itu antara 0 sampai permukaan Fxy tadi, ya. Nah, X, Y-nya adalah anggota bilangan real, ya. Pertanyaannya adalah berapakah volume? Nah, sebelumnya saya gambarkan dulu grafiknya, ya. Grafiknya seperti ini, ya, sumbu X, sumbu Y dan sumbu Z, ya, di situ. Jadi X yang di depan, Y yang ke kanan, Z yang ke atas, ya. Maka misalkan adalah biru ini adalah fungsi Z sama dengan Fxy di mana menghasilkan sebuah permukaan warna biru, ya. Kalau saya petakan ke bawah, maka sama saja dengan ini, ya. Ini menunjukkan posisi tadi apa? A, B selang tertutupnya. Sedangkan yang ini, ya, sama ini itu selang tertutupnya untuk C dan D, ya. Jadi ini adalah C, D. Ya, jadi maka sekarang ini R itu apa? R itu sama dengan A, B saya kalikan dengan C, D. Ya, seperti itu.
Oke. Nah, Z-nya sama dengan Fx, Y, ya. Nah, kemudian saya punya surface-nya adalah apa? Surface-nya adalah X, Y variabel bebasnya, Z ini adalah variabel terikatnya, anggota dari 3 dimensi seperti ini, ya. Yaitu Z-nya itu antara 0 sampai dengan permukaan Fx, Y-nya, ya, dan X, Y-nya juga anggota bilangan real, ya. Itu. Sehingga ketika digambarkan, ini adalah R-nya, ya, sebagai bidangnya, sedangkan ini adalah permukaannya, ya, permukaan. Oke, paham sampai di sini? Nah, bagaimanakah bentuk rimannya, ya, jumlah rimannya, atau nanti akhirnya kita ke integral rangkap 2-nya, ya. Jadi mula-mula adalah bagilah persegi panjang R sama dengan A, B kali C, D. Ya. Jadi kalau di sini saya bagi menjadi R ini, ya saya bagi 2. Ini ke sini sama ini ke sini. Ya. Oke, atau saya gambarkan di sini. Ya. Jadi misalnya tadi R, ya, ini adalah A, ini adalah B, yang ini, ya, misalnya di sini ya. Nah, ini adalah C, yang ini adalah D. Jadi ruas R-nya adalah di sini. Oke. Nah, ini saya bagi menjadi 2, ya. Saya bagi menjadi 2. Nah, di sini jadi apa? Bagilah persegi panjang R menjadi AB, jadi ini ya. Ini menjadi AB sampai di sini, ini A, ini B, dan ini C, ini D. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bagilah menjadi sub-sub persegi panjang kecil lagi. Jadi misalnya sekarang ini saya bagi, ya, saya bagi menjadi apa ini tadi? Misalnya ini titik R1, ya, ini titik R1. Nah, kemudian atas ini adalah R2, ini adalah R3, dan ini adalah R4. Nah, ini saya bagi kecil-kecil lagi, ya. Maka sekarang ini saya akan mempunyai RIJ itu adalah titik-titik ini semua ya, XI-1 XI dikali YJI, YJ-1 kali YJ gitu ya. Nah, sehingga X-nya itu terletak antara dua titik ini, A, B, C, D tadi maksudnya ya. Sebagai A, sebagai B, sebagai C, sebagai D. Ya. Dengan setiap luasnya, otomatis setiap luasnya ini adalah apa? Delta A area ini sama dengan delta X kali delta Y. Ya, jadi luasan di sini delta X, ini delta Y, ya, gitu. Nah, sehingga interval A, B ini menjadi M subinterval, ya, otomatis nanti delta X-nya menjadi B min A, batasnya tadi dibagi dengan M subintervalnya. Kalau Y-nya misalnya saya bagi dengan N, ya saya bagi sampai dengan N subintervalnya. Oke, nah sehingga ketika ini tadi grafik ini ya saya ambil di daerah sekitar sini misalnya ya saya ambil sekitar ini saya nyatakan sebagai persamaan tadi C sampai D ya, ini A sampai B, ini A sampai B, ini C sampai D. Nah misalnya saya ambil pada saat posisi ini adalah YJ, ini YJ min 1, ini adalah XI min 1, ini XI, sehingga terjadilah yang warna orange ini. Ya, seperti itu. Maka titik yang ada di sini ini adalah titik yang terpilih tadi. XIJ bintang, YIJ bintang, ya. Ini adalah RIJ yang kita namai sebagai area tadi. Oke. Paham ya? Nah, saya lanjut sekarang bagaimana cara mencari integralnya, ya. Sehingga setelah kita pilih titik sampel XIJ bintang tadi ya sama YIJ bintang di setiap RIJ, maka langkah berikutnya adalah kita dapat aproksimasi bagian S yang terletak di atas setiap RIJ dengan kotak persegi panjang tipis atau kolom dengan alas RIJ. Ya, tingginya adalah FXI ya bintang YIJ bintang. Jadi yang tadi ini kalau saya petakan terhadap permukaannya, ini kan permukaan Z sama dengan Fx, Y, ya. Maka di sini saya punya ini adalah RIJ, ini jadi Fxij, YIJ star, ya. Nah, terus kemudian apa? Kemudian saya akan mendapatkan volume kotak ini adalah tinggi kotak dikalikan luas alas. Kalian misalnya sekarang saya punya rumus
Ya, permukaan seperti ini. Ya. Nah, berapakah volumenya? Volume silinder misalnya. Ya, volume silinder adalah luas alas, ya, volume silinder itu sama dengan luas alas kali tinggi, ya. Jadi kalau luas alasnya adalah lingkaran, jari-jarinya R, maka rumusnya apa luas alas? Pi R kuadrat dikalikan dengan T, ya. Kalau saya punya balok, ya, misalnya saya punya balok seperti ini. Nah, volumenya seperti apa? Ya. Misalnya ini adalah apa? Ini adalah X, ini adalah panjang kali lebar, tingginya adalah Z. Ya. Maka di sini kalau saya menghitung berapakah volume balok, ya, ini volume silinder ya, ini volume silinder, rumusnya tetap sebenarnya luas alasnya apa? Luas alasnya adalah X kali Y, ya, dikalikan tinggi, tingginya apa? Z. Jadi volume balok adalah XYZ, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, seperti itu. Ya, sehingga di sini ada kalimat luas alas. Ini adalah luas alas. Maka ini pun sama dengan apa? Volume kotak ini adalah tinggi kotak. Tinggi kotaknya adalah Z. Z itu adalah Fxy, ya. Nah, dikalikan luas alas persegi panjang. Luas alasnya adalah X kalikan Y, ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini karena permukaan, maka permukaannya S itu adalah ini tadi delta A, ya. Paham ya? Oke, delta A tadi apa? Delta X, delta Y. Ya, seperti ini. Ini setiap luasnya. Ya. Ini. Oke. Sekarang saya lanjutkan langkah keempat. Ya. Kami akan mengikuti prosedur ini untuk semua partisi persegi panjang dan menambahkan volume kotak yang sesuai. Jadi, kalau kemarin kalau sebelumnya tadi itu saya bagi dengan area-area R, ya, saya bagi dengan area-area R di sini, ya. Ini saya akan menghasilkan apa? Saya akan menghasilkan luas alas, rumusnya integral A sampai B, fungsinya Y sama dengan Fx, ini Fx dx, ya. Ini A sampai B. Tapi begitu saya punya volume, ya, ini volume apa namanya, ini di sumbu X, di sumbu Y, yang ini adalah X, Y-nya ada di R kuadrat, ya, R dimensi 2. Sekarang kalau saya punya apa namanya, R pangkat 3 dimensinya, yaitu saya punya X, Y, Z, ya, seperti ini, maka posisinya kalian lihat bahwa di dalam area ini kan tadi permukaannya warna biru tadi ya, permukaan warna biru tadi, di dalam area ini bukan hanya sekedar luasan saja, tapi volume berbentuk kotak-kotak kayak gini, ya, seperti itu. Jadi ini X-nya, ya, terus kemudian ini adalah Y-nya, terus kemudian inilah adalah Z-nya, tingginya adalah Z-nya. Oke, paham ya? Nah, sehingga ketika saya hitung volumenya, saya menghitung volume seluruhnya, yaitu F di XI dan XJ, ya, di sini dan di sini tadi. Kemudian dari permukaan delta A, ya, delta A itu sama dengan apa? Delta X, delta Y. Oke, ini sigma apa? I sama dengan 1 sampai M, kemudian sigma J sama dengan 1 sampai N. Oke. Paham ya? Jadi untuk setiap persegi panjang, kita mengevaluasi F pada titik yang dipilih dan mengalikannya dengan luas persegi panjang tersebut. Kemudian kita tambahkan hasilnya. Ya, jadi tambahkan, katakan ini balok pertama, ini balok kedua, balok ketiga, balok keempat, 5, dan seterusnya. Terus urutan keduanya, ya, urutan kedua ini tadi urutan 1, urutan keduanya. Balok pertama, balok kedua, balok ketiga, dan seterusnya. Ini urutan ketiga, masih ada balok 1, 2, 3, sampai dan seterusnya. Oke? Jadi ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Oke, sehingga saya punya delta X, delta Y. Ya. Jadi sekarang pendekatan langkah 5 adalah pendekatan yang diberikan dalam persamaan 3 tadi, yaitu ini, ya. Nah, apa rumusnya? Rumusnya menjadi limit, ya, ada limitnya karena kita akan mendekati sebuah nilai yang diberikan pada bersama 3 menjadi lebih baik apabila M dan N menjadi lebih besar, ya, dibesarkan sehingga berlaku apa? Limit M, N menuju tak hingga, jadi ini dibesarkan
dari fxij, yij star delta A. Ya. Nah, integral rangkap 2-nya seperti apa? Maka integral rangkap 2-nya adalah seperti ini. Ya, integral R fxy dA itu sebenarnya merupakan hasil nilai pendekatan dari limit jumlah Riemann. Ya, gitu. Ini dengan syarat jika limitnya ada. Ya, kalau limitnya tidak ada, ya berarti kalian tidak bisa menghitung volumenya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya saya masuk ke fungsi terintegrasi atau integrable function. Ya, fungsi f disebut terintegral jika limit dalam persamaan 5 ini ada. Ya, jadi dia akan disebut dengan terintegral atau terintegrasi jika limitnya ada. Ya, maka semua fungsi kontinu dapat diintegrasikan di sini. Ya, nah faktanya integral rangkap 2 dari f ada asalkan f itu tidak terlalu diskontinu. Ya, jadi artinya enggak terlalu discrete kayak gitu ya. Discrete itu adalah sesuatu yang diskontinu. Jadi ini kotak pertama, ini kotak kedua, ini kotak tiga. Kita buat stimulus ya. Kita buat lebih halus sehingga menjadi menjadi tidak terlalu diskontinu. Oke. Nah, jadi sekarang bagaimana hasilnya? Nah, fungsi terintegrasi atau integrable function ini saya definisikan dulu. Khususnya jika f fungsi terbatas, yaitu terdapat konstanta m, sedemikian hingga berlaku panjang fxy ini ya harga mutlaknya lebih kecil untuk semua x, y di R, sehingga f-nya apabila kontinu di sana kecuali pada sejumlah berhingga kurva halus, maka f dapat diintegrasikan di atas R. Ya, tadi limitnya ada, baru kita bisa menghitung integralnya. Oke. Nah, sehingga ketika kita mau menghitung berapakah integral rangkap 2-nya, maka sekarang kita sama saja menghitung sebuah volume yang ditulis sebagai integral rangkap 2 adalah kalau fungsinya positif, maka volume V dari benda padat yang berada di atas persegi panjang R dan di bawah permukaan Z sama dengan Fxy yang tadi warna biru dan terdiri dari kotak-kotak tadi ya, ini sama dengan sekian. Jadi ini sebenarnya merupakan dari jumlah I dari 1 sampai M, berapa kotak pembaginya nanti ya. Nah, ini adalah Fx, Y yang terpilih tadi, Fxi ya ini Fij, ini juga Yij ya. Nah, ini diberi star karena yang terpilih nanti. Oke. Yang ini apa? Delta X, delta A. Delta A itu sama dengan delta X, delta Y. Jadi ini. Ya. Kalau diintegralkan jadi ini atau ini. Oke? Ya. Paham sampai di sini? Definisi dari integral rangkap 2. Jadi kita melihat di bawah tetap volume ya, panjang kali lebar kali tinggi. Tingginya adalah Fx, Y. Ya. Sedangkan alasnya adalah delta X kali delta Y. Oke? Nah, sehingga jumlahan dalam jumlah Riemann tadi ya, dalam persamaan 5, yang ini tadi disebut dengan jumlah Riemann ganda, sehingga dia menghasilkan integral rangkap 2. Ya, jadi ini digunakan sebagai pendekatan terhadap nilai integral rangkap 2. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh 1. Ya. Perkirakan volume padatan yang terletak di atas persegi misalnya adalah 0,2 kali 0,2. Jadi ini adalah AB, ini CD. Ya, dan di bawah parabola elips yang berbentuk seperti ini ya. Jadi ini adalah parabola elips ya. Nah, ini silakan dibuat latihan kayak apa gambarnya ya. Kalian belajar waktu menggambar grafik di fungsi 2 ubah atau lebih. Oke. Nah, penyelesaiannya adalah bagilah R yang ini menjadi 4 kotak. Jadi saya punya 0, 1, 2, 0, 1, 2, saya bagi 4 kotak seperti ini. Ya. Yang sama besar dan pilih titik sampel untuk menjadi sudut kanan atas setiap kotak RIJ. Ya. Jadi sekarang ini ya, saya beri garis ini, kotak ini. Oke. Nah, buatlah sketsa kotak padat dan persegi panjang yang mendekatinya. Nah, pendekatan volume dengan jumlah Riemann dengan M sama dengan N sama dengan 2, itu diperoleh dengan rumus apa tapi sekarang ini? Mulailah dengan I sama dengan 1 sampai 2, karena hanya dibagi
1 dan 2 ya. Terus kemudian J juga dari 1 sampai 2. J 1 sampai 2 ya. Fungsi ini adalah fungsi fxi YJ delta A ya. Maka di sini ketika kalian hitung satu per satu, yang hitungnya apa tadi? Fxi YJ, yang terpilih apa? Yang terpilih R11, maka saya punya F11 ya delta A. Berikutnya lagi yang 12 di mana? Ya ini tadi F12 di delta A ya. Terus yang berikutnya lagi ini adalah F21 ya delta A. Nah, berikutnya lagi F2,2 delta A ya. Maka kalau saya hitung berapakah F11 ini dimasukkan ke persamaan ini, karena kan persamaan ini tadi kan alasnya. Ini adalah R, sedangkan permukaannya itu adalah yang di atas ini. Nah, sehingga ketika saya punya 11 ya masukkan aja. Ini kan apa? Z kan sama dengan Fx, Y. Jadi kalau saya punya F11 berarti X-nya 1, Y-nya 1. Masukkan ke sini. Ya, 16 dikurangi 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 kuadrat. Min 2 dikurangi 1, maka hasilnya min 3. 16 dikurangi 3, jawabannya 13. Ya, seperti itu. Oke. Oke, jadi luasannya berapa ini? Luasannya adalah kotaknya 1 kali 1, berarti luasannya 1. Ya, ini. Oke. Nah, dengan cara yang sama, sekarang saya punya F12 dimasukkan ke sini. 16 dikurangi 1 kuadrat dikurangi 2 kali 2 kuadrat. 2 kali 2 kuadrat 8. Jadi min 1 dikurangi 8 adalah min 9. 16 dikurangi 9 berapa? 7. Ya, 7 kalikan delta A-nya 1. Demikian seterusnya. Oke, jadi hasilnya 13 tambah 7 berapa? 20 ya. Terus ditambah 10, 30, tambah 4, 34. Oke, ini contoh 1 dengan kalian memperkirakan volume padatan yang terletak di atas persegi 0,2 kali 0,2. Nah, berikutnya contoh 1. Ini tadi kan kalau saya bagi menjadi 4. Ya. Kalau sekarang saya bagi 16, seperti apa? Nah, ini. Kotaknya saya bagi 4, sekarang saya bagi 16. Nah, ya. Maka saya akan punya seperti ini. Ya. Ini tadi. Ya. Jadi seperti ini ya. Saya bagi bawahnya. Ini kalau saya punya, saya bagi menjadi 4 seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4. Terus kemudian di atasnya ini juga saya bagi 4, ya. Nah, maka di sini saya punya berapa? MN saya bagi 4, ya ini 4, ini juga 4, volumenya menjadi 41,5. Sehingga titik-titiknya ini kan jadinya beda kan ya? Seperti itu. Nah, demikian juga kalau N-nya saya bagi 8, sama M-nya juga saya bagi 8, maka yang terjadi adalah V-nya 44875. Kalau saya bagi 16 kecil-kecil seperti ini adalah V6, V-nya sama dengan 46, sekian ya. Maka apa artinya? Artinya adalah pada contoh 1, jika kita menambah jumlah persegi panjang lebih banyak, maka kita akan mendapatkan pendekatan yang lebih baik, di mana volume eksaknya adalah 48. Kalau dihitung eksaknya adalah 48. Tapi misalnya kita tadi menghitung dengan cara membaginya 2, ya kan? Dibagi 2 nilainya 34 ya, seperti ini. Tapi begitu saya bagi 4, nilainya segini. Saya bagi 6, saya bagi 8, nilainya sekian. Saya bagi 16 ya, nilainya sekian dan seterusnya. Ya, seperti itu. Maka mana yang terdekat? Yang terdekat adalah semakin kecil persegi panjangnya, ya, semakin banyak persegi panjangnya. Oke. Nah, ini. Ya, 16 ini karena dari 4 kali 4. Ini 8 kali 8, ini kali 16 kali 16. Oke. Jadi ini 16, ini 16. Jelas ya? Itu contoh 1.
Nah, sekarang kita menggunakan aturan titik tengah untuk integral rangkap 2. Ya. Kita menggunakan penjumlahan Riemann ganda untuk memperkirakan integral ganda rangkap 2, di mana titik sampel XIJ bintang dan YIJ bintang di RIJ dipilih menjadi XIJ, karena titik tengah ya, saya beri nama ini garis, YIJ adalah garisnya ini. Ya. Ini garis ini lompat ke atas ya, sebagai pusat RIJ. Jadi yaitu kita sekarang punya apa? XIJ-nya adalah titik tengah dari XI-1, XI, dan YJ-nya rata-rata merupakan titik, bukan rata-rata titik tengah ya, merupakan titik tengah dari YJ-1, YI ya. Sehingga persamaannya sekarang integral rangkap 2 dari batasnya R fxy, dA itu menjadi fungsi dengan masing-masing ya, yaitu fxy ini nilai tengahnya, fyj nilai tengahnya delta A, ini sigma xi sama dengan 1 sampai j sama dengan 1 sampai n ya. Sama seperti ini. Jadi ini adalah jumlah Riemann-nya, ini adalah integral rangkapnya. Oke. Ya. Sehingga ketika saya menggunakan aturan titik tengah ya, dengan mn sama dengan 2, saya bagi 2 tadi untuk memperkirakan nilai integral fungsi ini. Jadi ini adalah fungsi fx, y-nya ya, sama dengan x min 3y kuadrat. Ya. Nah, maka saya menghitung luasannya akan sama dengan x min 3y kuadrat dA, yaitu integral rangkapnya. Nah, sementara R-nya diketahui 0 sampai 2, Y-nya 1 sampai 2. Ya. Maka dalam menggunakan aturan titik tengah dengan M sama dengan N sama dengan 2 digunakan untuk mengevaluasi fx, y sama dengan x dikurangi 3y kuadrat pada pusat. Ya. Nah, 4 sub persegi panjang yang ditunjukkan ada pada gambar ini. Nah, ini adalah saya ambil titik tengahnya. Ini, dan ini. Ya. Apakah betul hasilnya? Atau nanti akan kita cari nilai pendekatannya. Ya. Jadi misalnya sekarang, kalau saya punya 0 sampai 1, maka titik tengahnya ini semua adalah berapa? Setengah. Yang ini adalah 3/2. Yang ini, ya, kalau saya punya sini 3/2, ini kan 1, ini 2. Nah, berarti separuhnya ini apa? 3/2 kalau saya bagi 4, ini kan saya bagi 4 ya. Berarti ini sama dengan 6/4 ya. Berarti ini sama dengan berapa ini? Ini sama dengan berapa? 1/4 dari 3/2. Jadi sama dengan 3/4 ya. Kalau ini 3/2 kalikan setengah ya, ditambahkan setengahnya, berarti sama dengan 5/4 ya. Oke. Jadi ini adalah 6 ini 7/4 ya. Benar enggak? 1 ini sama aja dengan 4/4 ya. Nah, terus berikutnya lagi ini 5/4, ini 5/4 ya. Terus ini 6/4, ini 7/4. Oke. Jelas ya, karena dibagi 4. Nah, sehingga bagaimana cara mencarinya? Saya mencari R11 dulu, R12, R13 sebagai fungsi pengganti batasnya. Ya. Nah, sehingga tadi saya tentukan titiknya apa? Setengah, Y1-nya tadi 5/4, X2-nya 3/2, yang berikutnya 7/4. Ya. Ini tadi. Oke. 5/4, 7/4, di sininya adalah setengah sama 3/2 X-nya. Berikutnya, ya, luas setiap persegi panjang. Nah, ini keliru ini persamaannya ya. Harusnya adalah apa? Integral R, ininya X min 3Y kuadrat dA. Ya, sama seperti ini tadi kan? Nah, ini X min 3Y kuadrat dA. Oke, sekarang saya hitung dengan menggunakan jumlah Riemann ya. Saya bagi menjadi
aturan titik tengah ya, saya bagi aturan titik tengahnya ini sehingga saya punya X1Y1, 1Y2, X2Y1 dan X2Y2 ya. Maka fungsinya titiknya apa tadi? Setengah koma 5/4 ini ke sini, setengah koma 7/4, 3/2 5/4 dan 3/2 7/4 ya ini. Oke. Ini selesai. Nah, terus kemudian tinggal masukkan ke fungsi yang ini ya. Ini adalah fx, y. X-nya diganti dengan 1 setengah dengan setengah ya. Jadi kalau X-nya setengah saya hitung aja ya, X min 3/3Y kuadrat kalau X-nya sama dengan setengah dan Y-nya sama dengan 5/4. Saya hitung aja satu ini ya. Nanti hasilnya sama caranya. Oke. Jadi saya punya berapa? Saya punya setengah dikurangi 3 kali 5/4 dikuadratkan, jangan lupa. Jadi sama aja dengan apa? Setengah dikurangi 5 kuadrat, jadi 25 kalikan 3, 75. Ini terus 4 kuadrat sama dengan 16 ya. Jadi kalau setengah dijadikan per 16 jadi berapa? Dikali dengan 8. Berapakah 8 dikurangi 75 per 16? Jadi minus 67/16. Oke. Ini. Nah, ini adalah fx-nya. Delta x-nya, delta a-nya apa? Nah, delta a-nya adalah kembali ke sini. Kalau kita punya nilai ini kan ya, punya nilai ini, maka di sini adalah setengah ya, kali setengah. Ya, delta a-nya ini setengahnya. Oke. Tadi kan 1, ya. Tadi ini kan 1 nilainya. Luasannya kan semula 1 ya, 1 kotak ya. Sekarang saya bagi 2, jadi saya punya setengah sekarang. Oke. Delta A-nya ya. Dengan cara yang sama akan dihitung, setelah dihitung min 11,875 ya. Nah, di sini saya punya luas tiap persegi panjang delta A adalah setengah ya. Ini ya. Nah, sehingga dari sini apa yang terjadi? Kok minus hasilnya? Padahal harusnya setiap integral itu integral tertentu ya, harapannya adalah selalu positif. Jadi ingatlah bahwa interpretasi dari integral ganda sebagai volume hanya berlaku jika integran f-nya adalah fungsi positif. Nah, sehingga kalau integral dari contoh 2 tadi itu adalah bukanlah fungsi positif, jadi integralnya bukanlah volume. Ya, gitu. Jadi tidak membentuk volume. Oke. Nah, karena kalau volume harus positif, ya. Nah, berikutnya sekarang kalau kita tadi menggunakan nilai rata-rata. Kalau tadi kan menggunakan nilai titik tengah, ya sekarang menggunakan nilai rata-rata. Maka rumusnya adalah apa? Yaitu kan kita biasanya mencari rata-rata, X rata-rata sama dengan apa? X1 tambah X2 ditambah dan seterusnya dibagi ditambah sampai Xn dibagi N. Gitu ya. Nah, kalau sekarang kita punya fungsi dari 2 variabel yang terdefinisi pada persegi panjang R itu menjadi 1/AR. Nah, 1/AR ini adalah tadi luasannya, banyaknya frekuensinya ya, dikalikan dengan integral rangkap 2. Oke, di mana AR-nya ini adalah luasan R ya. Jadi jika fx, y lebih besar sama dengan 0, maka persamaannya ini dikalikan silang ya, AR dikalikan average ya, maka sama dengan fungsi ini ya. Sehingga artinya apa? Artinya adalah sebuah kotak dengan alas R dan tingginya if average memiliki volume yang sama dengan benda padat yang terletak di bawah grafik F. Ya, seperti itu. Oke. Jadi sekarang kita akan menghitung bagaimana hasilnya. Maka nanti kita gunakan integral ya. Nah, itu adalah nilai dari rata-rata. Jadi rumusnya nanti akan jadi seperti ini. Luasan itu dikalikan dengan luasannya dikalikan F rata-rata. Ya. Nah, sekarang kita masuk sifat integral rangkap 2. Jadi kalau saya punya integral rangkap 2 dari 2 buah fungsi, itu sama saja dengan masing-masing integral dari fungsi fxy dengan fungsi gxy. Jadi masing-masing ya. Jadi katakan ini L ini M, berarti ini adalah L ditambah dengan M. Ya, jadi hasilnya adalah L ditambah M masing-masing. Ya. Kalau saya kalikan dengan konstanta, konstanta bisa keluar. Ya, seperti itu, dari di mana C adalah konstanta sembarang.
Tapi jika fxy-nya itu positif, lebih besar sama dengan dari gxy, maka integralnya pun juga ikut lebih besar. Ya, seperti itu. Oke, jadi di mana fungsinya itu lebih besar daripada gxy, fx lebih besar dari gxy, maka di sini integralnya pun juga akan lebih besar yang fxy. Oke. Itu ya, itu sifat linearitas. Ya. Nah, nanti akan saya jelaskan lagi pada pertemuan berikutnya untuk integral yang menggunakan iterasi ya. Jadi ini langsung ke contoh-contoh soal untuk integral rangkap 2 ya pada pertemuan berikutnya. Ya, nanti saya tutup dulu. Jadi ini saya akhiri dulu untuk slide yang pertama. Nanti kalian akan melihat pada slide yang kedua berikutnya. Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih.